kerjasamanya untuk proses rekoleksi pada siang hari ini. Nah, sebenarnya untuk durasi rekoleksi itu 4 jam, cuma di data seperti itu. Jadi kita harus perkenalkan kami dari kelompok Santo Tarcisius, merupakan kelompok dari salah satu kelompok pembagian tugas pastoral sekolah. Di sini merupakan rekoleksi yang akan kami berikan kepada teman-teman, dan kami kehadiran Allah di era digital, gadget dan iman Katolik. Bisa teman-teman lihat, menemukan kehadiran Allah di era digital, gadget dan iman Katolik. Jadi yang akan kita bahas ada 3. Nah, mengapa kami memilih tema ini? Karena mungkin saya tidak perlu menjelaskannya panjang lebar lagi. Fenomena seperti apa yang terjadi khususnya di kalangan anak muda pada saat ini, yang terkadang mereka lebih memfokuskan dan menghabiskan waktunya untuk bermain gadget tanpa menemukan kehadiran Tuhan di dalam gadget itu. Padahal gadget dibuat untuk sesuatu yang positif pastinya. Silakan perhatikan gambar di depan. Tanggapan saya tentang gambar tersebut adalah mau lihat gambar yang lain sambil mikir gambar. Jadi tanggapan saya tentang gambar ini adalah bagaimana hierarki gereja itu mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia digital. Kita tahu bahwa dulu hierarki gereja atau pastor, suster dan lain-lain itu mewartakan gereja dengan cara yang konvensional atau dengan cara yang tidak modern. Saya tanggapi dari gambar tersebut, sepertinya kita bisa mewartakan kabar, mewartakan Injil itu melalui gadget tersebut, karena tidak semua orang bisa mengetahui informasi tersebut. Misalnya kan ada misa nih, atau ada kegiatan acara, misalnya kayak kemarin ada Bapak Paus datang, kan pasti yang di kampung-kampung kalau tidak ada HP, tidak ada gadgetnya, dia tidak tahu ada kabar bahwa ada Bapak Paus datang ke Indonesia. Jadi melalui gadget ini kita bisa ambil positifnya bahwa bisa memberikan informasi, tetapi dari dampak tersebut ada juga dampak negatifnya jika kita menggunakannya dengan tidak baik. Dari TKK 3. Baiklah, menurut tanggapan saya tentang gambar tersebut adalah perubahan yang terjadi di gereja karena perubahan teknologi. Kan dari zaman dulu itu kan masih menggunakan seperti Alkitab atau buku dalam menyampaikan kayak firman, tetapi sekarang kan lebih dipermudahkan seperti ada di aplikasi e-Katolik. Kan itu merupakan contoh positif yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mempermudahkan dalam mengakses seperti informasi. Misalnya kan e-Katolik kita bisa melihat tentang firman-firman Tuhan, kan ada hari-harinya itu ya. Itu
Yang pertama yang paling besar itu adalah gereja. Oke, yang pasti gereja Katolik. Lalu kemudian ada para hierarki gereja tadi yang dijelaskan oleh Aquila. Di situ mereka ada yang memegang ini, mungkin kitab suci, lalu para suster, dan di atas gereja itu banyak corak-corak yang menggambarkan mengenai seolah-olah kecepatan sebuah teknologi itu seperti apa mempengaruhi sebuah gereja tersebut. Nah, kemudian pendapat dari Aquila menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu kita bisa mewartakannya dengan menggunakan teknologi di era digital. Nah, di semester 3 itu sudah ada mata kuliah evangelisasi. Kalian sudah dapat? Belum. Nah, nanti di situ ada yang kalian akan dapat mata kuliah tersebut evangelisasi, dan di situ akan dijelaskan bagaimana mewartakan firman Tuhan, berevangelisasi di tengah dunia yang serba digital ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan firman Tuhan melalui gadget, katekesi audiovisual. Kita menggunakan handphone untuk mewartakan firman Tuhan, kita berkatekesi dan kita boleh share kemana saja melalui akun kita pribadi. Kemudian dari kelompok 3 tadi mengatakan bahwa pendapatnya terkait gambar ini mewartakan Injil melalui gadget tersebut. Nah, dia mencontohkannya seperti waktu Bapak Paulus datang. Nah, untuk orang pedalaman yang tidak memiliki handphone atau memiliki jaringan dari handphone, mereka tidak akan tahu bahwa Bapak Paulus akan datang ke Indonesia. Tetapi dengan adanya gadget, jadi kabar tersebut cepat sampai kepada warga masyarakat setempat, sehingga mereka tahu bahwa akan ada Paulus datang ke Indonesia. Dan itu merupakan contoh yang baik dan benar terkait dengan pewartaan atau menemukan kehadiran Allah dalam era digital ini. Kemudian dari Dilan tadi menjelaskan bahwa gambar ini merupakan perubahan teknologi yang merubah dalam gereja tersebut. Nah, untuk umat Katolik ini biasanya ya, kalau ibadah pagi nih nggak ada bawa kitab suci, pasti pakai Katolik. Cuman ini jadi PR kita juga. Mungkin saja ini bukan dampak positif, tetapi mungkin saja positif. Karena apa? Karena ketergantungan kita kepada gadget itu yang dijelaskan oleh Petronella tadi kan. Kita ketergantungan kepada gadget sehingga kita sudah merasa bahwa dunia AI sudah menciptakan beberapa aplikasi yang sudah tidak lagi membuat kita untuk membawa hal-hal yang berat. Contoh, kitab suci ada Katolik, uang ada ATM, ada aplikasi dana, tinggal scan jadi, gitu kan? Nah, ini Katolik ini bisa saja merupakan hal yang positif, bisa saja hal yang negatif. Karena apa? Karena mungkin ketika kita malas untuk membawa kitab suci, kita pakai handphone. Hilang dong kontekstualnya, hilang dong maknanya kitab suci gitu. Meskipun di dalamnya memang menggambarkan tentang kitab suci atau firman Tuhan itu. Tetapi alangkah lebih baiknya kita membaca dengan membawa kitab suci sungguhan. Seperti itu. Ini bukan sesuatu yang negatif, bukan juga sesuatu yang terlalu positif. Tetapi bagaimana cara kita menggunakan gadget itu pada sesuatu yang mungkin kita sedang membutuhkan benar-benar. Mungkin kita kelupaan bawa kitab suci, kelupaan bawa kitab suci bukan sengaja dilupakan. Saya ingin meminta pendapat teman-teman, apa sih itu AI? Boleh mengajukan tangan? Saya berasal dari PKK 3 semester 1. Apa itu AI? AI itu adalah sejenis kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk mengumpulkan berbagai informasi dan menjadikannya itu seperti sebuah solusi yang saat ini yang selalu dipakai oleh manusia, seperti mengerjakan tugas, begitulah kira-kira. Ya, seperti hal tersebut. Siapapun bebas. Artificial intelligence yang merupakan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mempermudah
Nah, baik di sini kan ada iman. Iman adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan yang mendalam terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dibuktikan secara empiris. Dalam konteks agama, iman seringkali merujuk pada kepercayaan kepada Tuhan, ajaran-ajarannya, dan kebenaran-kebenaran yang ditujukan. Iman tidak hanya sekedar pengakuan intelektual, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan emosional, di mana seorang menyerahkan diri dalam hidupnya kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Nah, contohnya seperti ini. Kita bayangkan ketika mati lampu kan biasanya kan gelap kan. Dalam kita pasti memerlukan kayak cahaya. Nah, disitulah iman kita. Iman itu seperti cahaya yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengetahui arah terang kita melangkah bersama. Dan praktis yang khas gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus di Roma, mengklaim sebagai penerus langsung dari komunitas Kristen yang didirikan oleh Yesus Kristus dan para rasulnya. Selain itu, Katolik adalah universal, umum, dan terbuka. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai yang pertama itu apa itu AI, lalu apa itu iman, dan apa itu Katolik. Nah, tadi terkait dengan pembahasan AI, ada beberapa teman-teman yang mengungkapkan pendapat bahwa itu merupakan kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Nah, jika kita pikirkan bahwa jika AI ini merupakan kecerdasan yang dibuat oleh manusia, sejauh ini kita sudah berbuat apa? Berbuat dosa. Seperti ini ya, kalau kita bayangkan pengertian dari AI tadi, kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Berarti mungkin suatu saat nanti atau sudah ada mungkin manusia yang pada akhirnya seperti Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. AI kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Kalau kita bandingkan, kecerdasan ini kan berhubungan dan berkaitan dengan akal yang bakalan hidup di tahun itu. Bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka menemukan Tuhan di era digital yang luar biasa nanti. Mungkin saja Maxim nanti itu tidak dikendarai oleh manusia. Tinggal katekese atau katekese keluar latar belakang, ini dulu masalah apa. Itu kan dia hanya memberikan kepada kita garis besar saja. Itu AI. Dimana di gereja itu sebenarnya kita pada saat kita beribadah itu sangat dilarang dalam memainkan HP. Tetapi ada juga orang yang tidak mau mendengarkan, masih mendengarkan HP. Itu sangat umum, tapi kebanyakan juga malah asik pada HP masing-masing, tidak mempedulikan sesama, dan pada akhirnya juga keluarga itu jadi renggang. Menimbulkan perubahan zaman yang awalnya Berasal dari PKK 3 semester 1. Baik, di gambar pertama kita melihat bahwa banyak daripada iman dan daripada umat lebih fokus pada HP mereka, sehingga tidak adanya berdoa yang sejenisnya, kita berdoa yang tekun yang namanya, sehingga sebagian masyarakat tidak bisa melaksanakan ibadah mereka dengan sangat adil, dengan sangat benar, sehingga mereka fokus pada HP. Ini juga terjadi pada saya, teman-teman. Jika mungkin saya ketika di gereja saya juga membawa HP, tapi ketika saya di gereja saya
mensalingkan HP saya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan hal ini ketika teman-teman di gereja, teman-teman juga membawa HP dengan tujuan biasanya mendokumentasi. Ini saya di gereja loh, kasih tahu teman-teman saya sembahyang hari ini loh. Nah, ini juga memberikan dampak yang negatif dan juga memberikan dampak negatif positif bagi kita. Oke, yang pertama dampak positif daripada kita membawa HP gereja, tapi pada dasarnya memang dalam ketika kita di dalam gereja memang ada himbauan dari gereja untuk mensilenkan HP ketika ada sedang melakukan ibadah. Nah, di gambar kedua kita melihat bagaimana keluarga sedang melakukan makan malam, di mana di dalam keluarga itu mereka lebih fokus pada smartphone mereka. Nah, di sisi lain ini merupakan salah satu dampak negatif daripada gadget ataupun smartphone. Di sisi lain dampak negatif dari ini tidak adanya komunikasi dalam keluarga yang secara menyeluruh. Mereka lebih fokus pada handphone mereka. Ini juga mungkin teman-teman pernah merasakan dalam posisi ini. Ketika teman-teman sedang makan, sementara yang keluarga yang lain, kakak, adik, teman-teman, bapak, mama, teman-teman sedang bermain handphone sendirian. Ini akan melonggarkan komunikasi dalam keluarga, sehingga seringkali adanya cekcok dalam keluarga, entah itu adanya perselingkuhan dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini adalah gambaran tentang kami ketika belum mengenal gadget, teman-teman. Belum kami mengenal gadget seperti ini kami, teman-teman. Nah, ketika kami mengenal gadget, kami sering jarang sekali yang namanya komunikasi. Mungkin sebelum tahun 2013 saya, teman-teman, ketika SD saya tidak menggunakan gadget, sehingga saya ketika pulang sekolah sering sekali berkomunikasi dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman semuanya untuk berbagi cerita secara berkomunikasi secara langsung, tidak main HP. Misalkan kalau kita pulang kuliah main HP, tidak ada komunikasi yang lebih bagus di antara kita. Nah, ini juga mungkin untuk sekarang pada gambar ketiga ini sangat jarang kita lihat, karena kita sudah mulai gila ataupun mulai terpengaruh dengan media sosial yang sekarang menjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita nantinya menyikapi daripada masalah dari nomor 1 dari gambar nomor 1 dan gambar kedua. Nah, kita bagaimana kita tentunya sebagai pribadi kita tergantung kepada seseorang bagaimana kita menggunakan gadget ini secara bijak. Nah, bijak bagaimana? Mungkin teman-teman sudah gereja, oke, kita bawa HP, tapi ketika kita sedang ibadah, kita harus ibadahnya dengan betul-betul tidak fokus pada HP kita, teman-teman. Mungkin ketika kita gereja ada bunyi sebelumnya, diberitahuan kepada umat biasanya untuk mensilenkan HP ketika kita sedang di dalam gereja. Karena teman-teman setelah betulnya kalau kita udah selesai ibadah, kita pasti biasanya mendokumentasikan seperti yang tertera pada gambar nomor 1. Baik, terima kasih. Satu lagi silakan. Menurut tanggapan saya pada gambar pertama itu kan kita biasa ke gereja itu bawa HP ya. Ada sebuah yang menarik bagi kita videokan. Nah, itu membuat kita malah tidak berfokus pada misa, malah HP dan HP. Itu pun membuat kita tidak fokus pada Tuhan dan tidak fokus pada misa tersebut, sehingga membuat adanya kericuhan, adanya keributan, sehingga yang ingin fokus misa menjadi tidak fokus karena adanya keributan, karena adanya pengambilan gambar pada misa. Nah, pada gambar kedua ini kita bisa lihat perasaan kita sangat sedih melihat keluarga tersebut malah sibuk memainkan HP pada acara makan, pada perjamuan makan. Padahal dalam keluarga itu komunikasi kita tuh harus bagus, harus baik terhadap keluarga. Nah, di sini mereka malah
menunjukkan bahwa HP itu adalah bapak mereka, HP itu adalah mama mereka, HP itu adalah kakak mereka, sehingga keluarga yang ada di sampingnya itu dan yang lain-lainnya itu tidak mereka anggap, karena mereka merasa HP itu sudah paling benar, HP itu adalah Tuhan mereka. Nah, gambar yang ketiga itu adalah pemandangan yang sangat indah, di mana kita belum mengenal adanya HP. Di situ kita bisa bermain bersama teman, adanya perkumpulan anak-anak yang main, yang belum mengenal HP, belum mengenal teknologi, sehingga mereka bisa main, bisa berkumpul seperti itu. Dan setelah perubahannya teknologi, bisa kita kembali ke gambar kedua itu, membuat kita sibuk sendiri, tidak mengenal teman, tidak mengenal adanya permainan ini, permainan itu yang ada yang kita bisa main secara langsung. Karena kita merasa di HP itu ada yang namanya game, sehingga kita tidak adanya lagi komunikasi terhadap teman secara langsung. Karena kita merasa komunikasi lewat HP itu lebih mudah daripada komunikasi secara langsung. Seperti itu. Dalam studi dokumen gerejawi nomor 58B tentang etika dalam komunikasi. Kita bisa lihat sekarang bersama-sama penjelasannya. Pendekatan gereja kepada sarana komunikasi sosial pada pokoknya bersifat positif, memberikan dukungan. Gereja bukan hanya menghakimi dan mengutuk, melainkan gereja melihat alat-alat ini bukan hanya hasil kejeniusan umat manusia, tapi juga merupakan anugerah besar dari Allah dan merupakan tanda-tanda zaman. Gereja ingin mendukung mereka secara profesional terlibat dalam komunikasi dengan memberikan prinsip-prinsip yang positif untuk membantu mereka dalam karya mereka. Seraya mendorong suatu dialog di mana semua pihak yang berminat pada zaman sekarang ini berarti hampir setiap orang dapat berpartisipasi. Tujuan-tujuan tersebut yang melatar belakangi dokumen yang sekarang ini. Nah, disebutkan berapa mil jaraknya antara Yerusalem dan Emmaus. Baik, untuk saran jika dari saya mengenai kegiatan ini, ya meski sebelumnya kan waktu itu Belanda bahwa mencari anggota refleksi. Nah, kebetulan pas saya cari waktu itu anggotanya banyak sesuai dengan kuota yang tetapi pas sudah memakai high school banyak yang hilang. Jadi saya kebingungan. Itu saya konfirmasi ke manajer, baru dibuat list baru lagi. Jadi terima kasih sudah datang di rekoleksi kami.